Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Nurdianti dengan NIM 1903001, program studi diploma 3 farmasi. Di sini saya akan memaparkan hasil praktikum saya yang berjudul pembuatan tablet kunyah atau chewable dengan metode granulasi basah. Yuk simak videonya. Tablet kunyah atau chewable disebut juga tablet khusus. Gunaannya mudah hancur dan mudah ditelan, tidak memerlukan minum, rasa aromatik dan manis, tidak meninggalkan rasa pahit, memberi rasa enak dan merenggang mulut untuk dikunyah. Di sini ada contoh sediaan tablet kunyah. Memahami bagaimana cara pembuatan tablet kunyah atau chewable dengan metode granulasi basah. Di sini ada formulasinya. Perhitungan bahannya, ada perhitungan fase dalam. Antalgi mendapatkan hasil air 8 gram, amilum mendapatkan hasil air 2 gram, aqua QS, cold start mendapatkan hasil air 0,8 gram, fase dalam mendapatkan hasil air 87,1%, laktosa mendapatkan hasil air 6,62 gram, fase luar bobot granul 0% H2O, massa cetak mendapatkan hasil air 74,1 gram, Apial pH 12 mendapatkan hasil air 7,41 gram, talaknya mendapatkan hasil air 0,741 gram, Mg stearat mendapatkan hasil air 0,592 gram, sodium cacarinnya mendapatkan hasil air 0,5928 gram, sodium siklamatnya mendapatkan hasil air 0,741 gram, stroberinya mendapatkan hasil air 0,2223 gram. Penimbangan bahan, ada fase dalam antalgin 8 gram, amilum 2 gram, aqua QS, cold start 0,8 gram, fase dalam 87,1 gram, laktosa 6,62 gram. Fase luarnya ada Avisel pH 12 yaitu 7,41 gram, talaknya ada 0,741 gram, Mg stearat 0,5928 gram, sodium cacarin 0,5928 gram, sodium siklamat 0,741 gram, stroberi 0,2223 gram. Alat dan bahannya, alatnya yang terdiri dari Horti dan stemper, timbangan analitik, Erlenmeyer, gelas ukur, baskom, open, corong, penggaris, penangkas air, ayakan mes 12 dan mes 3, termometer, mesin cetak tablet, variabilator tester, hardness tester, dan jangka sorong. Bahan-bahannya yang terdiri dari antalgin amilum, talek, laktosa, cold start, aquades, magnesium stearat, Avisel pH 102, esensi stroberi, sodium cacarin, dan sodium siklamat. Tahap 1. Pembuatan larutan pengikat. Siapkan mortir dan stemper, masukkan amonium, tambahkan aquades 90 derajat Celcius, kurang lebih 3 ml, aduk sampai membentuk suspensi. Tahap kedua, proses granulasi. Zat aktif atau antalgin, bahan penghancur dalam atau cold start, dan bahan pengisi atau laktosa diayak dengan mes 30. Campurkan semua bahan di dalam baskom, tambahkan larutan pengikat, aduk sampai homogen selama 5 menit, terbentuk massa yang kompak. Granul diayak dengan mes 12 hingga terbentuk granul yang baik. Masukkan ke dalam oven semalaman pada suhu 40 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius hingga kadar air kurang dari 5%. Pencampuran fase luar. Proses granulasi. Granul yang kering diayak kembali dengan mes 12, ayak juga bahan penghancur luar atau Avisel pH 102, glidan dan anti adheren. Pembuatan granulasi. Setelah itu dimasukkan ke dalam kantung plastik, aduk sampai homogen selama 5 menit. Granul siap dievaluasi. Laju air 7,2 detik atau laju air baik karena syarat kurang dari 10 detik. Kompresibilitas dengan hasil akhir 15,05, artinya aliran cukup baik karena masuk pada 11-20%. Uji kadar air. Pada uji ini didapat hasil 3, yang artinya memenuhi syarat.
karena kurang dari 5. Uji penempatan. Hasil akhir 85% artinya memenuhi syarat karena lebih dari 80%. Sudut istirahat dengan hasil akhir 28,81 memenuhi syarat karena kurang dari 30%. Evaluasi tablet. Uji keseragaman bobot dengan hasil akhir 0,027% yang artinya memenuhi syarat. Uji kekerasan dengan hasil akhir 4,1 yang artinya memenuhi syarat karena lebih dari 4. Waktu hancur dengan hasil akhir 3 menit yang artinya memenuhi syarat karena kurang dari 15 menit. Uji variability menggunakan 20 tablet dengan hasil akhir 1% memenuhi syarat karena kurang dari 1%. Uji keseragaman ukuran menggunakan 20 tablet dengan hasil akhir 0,85 cm kurang dari 1,68 cm. Pada praktikum kali ini membahas tentang pembuatan chewable dengan metode granulasi basah dengan tujuan memahami cara pembuatan tablet kunyah dengan metode granulasi basah dan evaluasi sifat fisiknya. Pembuatan tablet kunyah, Antalgin berkhasiat sebagai obat analgetik dan antipiretik. Dengan metode granulasi basah karena Antalgin merupakan zat aktif yang tahan terhadap pemanasan dan lembab. Tablet kunyah diformulasikan untuk memenuhi efek terapika sistematik dibuat untuk pasien yang tidak bisa menelan tablet atau kapsul, misalnya lansia dan anak-anak. Granulasi basah ditandai dengan ditambahkannya cairan pengikat ke dalam campuran dan adanya proses pemanasan dalam oven. Metode granulasi basah yang terdiri dari 2 fase. Yang pertama ada pencampuran fase dalam yang terdiri dari zat aktif, bahan pengisi, penghancur dalam, dan larutan pengikat. Yang kedua ada pencampuran fase luar yang terdiri dari bahan penghancur luar, glidan, anti-adheren, pemanis, dan esen. Granulasi yang akan dicetak harus melewati uji evaluasi granul dulu, dapat mempengaruhi proses pencetakan tablet. Evaluasi granul memenuhi persyaratan. Evaluasi granul, uji laju alir 7,2 detik memenuhi persyaratan. Laju alir kurang dari 10 detik. Kompresibilitas 15,05% yang artinya aliran cukup baik karena masuk pada 11-20%. Kadar air dapat hasil 3 yang artinya memenuhi persyaratan karena kurang dari 5. Sudut istirahat yang mendapatkan hasil 28,81 yang artinya memenuhi syarat karena kurang dari 30%. Uji pemampatan yang mendapatkan hasil 85% yang artinya memenuhi syarat karena lebih dari 80%. Pencetakan granul. Tablet dievaluasi untuk menjamin kualitas tablet. Evaluasi tablet yang terdiri dari uji keseragaman bobot, uji keseragaman ukuran, uji kekerasan tablet, uji variability tablet. Evaluasi tablet memenuhi persyaratan. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu tablet kunyah dimaksudkan untuk dikunyah, memberikan residu dengan rasa yang enak dan rongga mulut, mudah ditelan dan tidak meninggalkan rasa pahit atau tidak enak. Tablet Antalgin yang dibuat menggunakan metode granulasi basah telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar pembuatan, sehingga tablet yang dihasilkan dapat memenuhi efek. Pembuatan tablet kunyah, Antalgin berkhasiat sebagai obat analgetik dan antipiretik dengan metode granulasi basah karena Antalgin merupakan zat aktif yang tahan terhadap pemanasan dan lembab. Tablet kunyah diformulasikan untuk memenuhi efek terapika sistematik dibuat untuk pasien yang tidak bisa menelan tablet atau kapsul, misalnya lansia dan anak-anak. Sekian dari paparan dari praktikum kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.